Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dalam masa pandemi COVID-19, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan surat edaran mengenai layanan terbaru pembuatan paspor. Di masa pandemi ini, terobosan ini dibuat untuk menghindari kerumunan orang yang banyak sebagai antrian panjang dalam pembuatan paspor. Layanan ini diberi nama Easy Paspor. Di catatan Bang Eki kali ini, saya akan membahas bagaimana sebenarnya layanan Easy Paspor ini, prosedur-prosedur apa saja yang harus diikuti oleh calon pembuat paspor, dan apa saja yang harus dipersiapkan, serta bagaimana layanan yang diberikan oleh kantor imigrasi kelas 2 SIA. Nah, bersama Bang Eki pagi ini telah hadir Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 SIA, Bapak Ana Agung Bagus Narayana. Halo Bapak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar imigrasi hari ini? Selamat pagi pemirsa SIA TV dimanapun bisa merilai acara ini. Jadi pagi hari ini memang sangat luar biasa. Kami dari jajaran kantor imigrasi SIA siap melayani pemohon yang akan datang ke kantor imigrasi SIA, baik dari masyarakat SIA sendiri maupun dari luar wilayah SIA. Oke, baik. Pak Kakanim, nanti kita akan bincang-bincang lebih jauh lagi. Namun sebelumnya saya mengingatkan kembali kepada saudara bahwa kami sangat mengharapkan sekali partisipasi aktif Anda dengan mengirimkan pertanyaan ke pesan WhatsApp dengan nomor telepon 0821 711 6898. Anda dapat mengirimkan pertanyaan dengan format nama spasi asal spasi pertanyaan, tentu saja tentang apa yang kita bahas pada pagi hari ini mengenai Easy Paspor dan layanan imigrasi di kantor imigrasi kelas 2 SIA. Pertanyaan ini selain melalui pesan WhatsApp, Anda juga dapat menanyakan mengenai kolom komentar di live streaming Facebook, kemudian link live streaming YouTube channel SIA TV News. Dan pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 SIA. Baik, Pak Agung, sebenarnya di masa ini Pak, bagaimana Bapak melihat minat masyarakat kita untuk mendapatkan atau berlayanan di kantor imigrasi itu sendiri? Baik, kalau dilihat dari animo masyarakat, sebenarnya mereka itu sangat ingin dan sangat besar untuk membuat paspor, karena kan mengingat sudah berapa bulan terakhir ini kita dikungkung dalam suatu situasi yang dalam situasi pandemi ini, sehingga suatu saat ketika ini akan dibuka, ini akan menimbulkan keinginan untuk melakukan perjalanan-perjalanan keluar, untuk melakukan wisata. Oleh karena itu saya lihat bahwa animo masyarakat untuk membuat paspor itu sangat tinggi. Tetapi ada satu kendala yang di sini masih kita hadapi, yaitu masa pandemi ini mengharuskan kita berada di satu tempat yang itu juga menghambatasi gerak dari masyarakat untuk datang ke kantor imigrasi. Sehingga berkaitan dengan hal tersebutlah, maka pimpinan mengeluarkan satu produk layanan yang baru, yaitu Easy Paspor ini. Oke. Nah, sekarang sebelum kita bicara jauh nih tentang Easy Paspor, Pak, biasanya kendala-kendala apa sih Pak yang dihadapi oleh masyarakat kita dalam kepengurusan paspor ini, Pak? Sebenarnya untuk kendala tidak ada, Pak. Karena kan dari sisi persyaratan pun itu sangat mudah. Yang diperlukan cuma kartu keluarga, KTP elektronik, dan buku nikah atau ijazah atau akte lahir. Itu persyaratan yang sangat mudah untuk dipenuhi. Mungkin ya ini karena keterbatasan dari jarak yang untuk datang ke kantor imigrasi itu juga yang bisa menjadikan kendala. Misalnya yang datang dari Minas atau dari Kandis untuk datang ke kantor imigrasi yang merupakan wilayah kerja dari kantor imigrasi, itu yang makan jarak yang cukup panjang, yang cukup lama, sehingga itu juga menjadi salah satu dari keinginan untuk datang ke kantor imigrasi agak kecil gitu. Oleh karena itu nanti kita akan buka layanan-layanan kepada masyarakat yang langsung terjun ke masyarakat. Nah, kemudian gini Pak, tadi juga saya sempat baca-baca bahwasanya Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM itu menginformasikan 3 hal seputar paspor selama masa pandemi virus corona. Yang pertama, imigrasi tetap layani pengurusan paspor untuk beasiswa dan pekerjaan. Kemudian kedua, WNI di luar negeri tetap bisa berpanjang paspor. Dan ketiga, paspor yang tidak diambil selama 30 hari tidak dibatalkan. Nah, ini bagaimana dari imigrasi sendiri memperpanjang informasi ini ke masyarakat kita, Pak? Karena kan nggak semua nih bisa mengakses informasi itu dengan baik. Baik. Jadi memang itu yang sudah kita lakukan adalah hal-hal yang seperti disebutkan tadi. Cuman ini kita sudah lakukan melalui media-media yang sudah kita miliki.
kita memiliki media sosial di Facebook ada, di Instagram juga ada. Melalui website kami juga kita sudah informasikan hal-hal yang seperti disampaikan tadi. Jadi paspor yang tidak diambil 1 bulan itu masih kita tetap berikan. Terus yang yang lainnya sebagainya juga kita sudah informasikan melalui media-media yang sudah kita miliki. Jadi dengan adanya informasi melalui TV siak ini akan kita sampaikan hal-hal seperti yang saya berikan tadi. Oke. Nah, sekarang kita ke isi paspornya ini. Di situ ada kata yang menarik, kamu di situ saja, kami yang ke sana. Ini sebenarnya apa nih isi paspor ini, Pak? Jadi ini memang menarik sekali. Tidak hanya di jajaran kantor imigrasi siak, di seluruh kantor imigrasi yang ada di Indonesia, itu menerapkan program yang sudah dibuat oleh Direktur Jenderal Imigrasi melalui isi paspor ini. Jadi layanan kolektif yang diberikan oleh imigrasi dalam hal pemberian paspor yang dilakukan di tempat tinggal pemohon paspor, dan ini kita lakukan melalui perangkat mobile unit yang kita miliki. Jadi pemohon tidak usah datang ke kantor imigrasi, cukup tinggal di rumah saja atau di komunitasnya saja. Jadi petugas imigrasi yang akan datang ke sana untuk memberikan pelayanan. Itu yang dimaksud dengan isi paspor. Pelayanan yang diberikan nanti sama dengan yang didapat oleh masyarakat kita ketika mereka melakukan pengurusan di kantor imigrasi. Jadi karena situasi pandemi saat ini, tentunya kita juga memperlakukan protokol kesehatan. Jadi di kantor pun kita melakukan protokol kesehatan. Untuk standar pelayanannya sama seperti yang diberikan di kantor imigrasi maupun yang akan kita berikan di program isi paspor ini. Tetap diberikan slot waktu yang cukup untuk memenuhi persyaratan dan sebagainya. Itu tetap kita lakukan. Sama untuk standar pelayanan sama semua. Oke. Ini sudah mulai sejak kapan, Pak? Sejak tanggal kapan ini diberlakukan isi paspor ini sendiri? Isi paspor ini memang produk baru. Kita diberlakukan mulai bulan Juni kemarin, dan kita sudah melakukan sosialisasi ke beberapa perusahaan untuk memberikan pelayanan isi paspor ini. Dan dari beberapa perusahaan yang sudah kita temui, sudah kita lakukan sosialisasi, ada beberapa yang sudah memberikan respon. Yang beberapa perusahaan yang ada di Perawang maupun yang ada di Kandis itu sudah memberikan respon, dan kita akan melakukan pelayanan ke sana. Sudah ada yang ini memberikan atau mengirimkan berkas persyaratannya untuk dibuatkan? Sampai saat ini memang sudah ada yang mengirimkan ke tempat kami. Salah satu perusahaan yang ada di Kandis itu sudah memberikan persyaratan sebanyak 24 persyaratan pemohon paspor yang sudah memberikan. Jadi tinggal kita mencari waktu kapan yang bisa disepakati untuk bisa pelaksanaan nanti di situ. Nah, dengan kondisi sekarang ini kan kita menghindari kerumunan dulu ya, Pak. Betul. Ya. Betul. Nah, ini nanti prosedur di lapangannya, masyarakat dikumpulkan di suatu tempat, itu atau seperti apa? Ataukah mereka nanti datang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, ada jam-jamnya mungkin? Untuk pelaksanaan di lapangan nanti, itu kami akan bekerja sama dengan pihak pengelola. Misalnya karena ini dikhususkan untuk pengelola perkantoran, komunitas perumahan. Nah, nanti kita akan bekerja sama dengan pihak pengelola perumahan itu misalnya. Jadi pihak pengelola perumahan itu akan mengatur posisi dari pemohon itu adanya di mana. Kami akan datang di situ untuk memasang perangkat dan sesuai dengan standar prosedur kesehatan yang diberlakukan. Ya. Ini kan sekarang ini tingkat COVID-19 ini kan turun naik nih. Kadang naik, turunnya pun tidak terlalu banyak gitu. Kira-kira ini bisa nggak Pak dijalankan isi paspor ini untuk masyarakat kita? Untuk pelaksanaan saya yakin bisa. Ini memang perlu kerja keras dari kita semua. Untuk tidak bosan-bosan menyampaikan pada masyarakat bahwa segala sesuatunya harus dengan prosedur kesehatan yang diberlakukan. Jadi di lapangan nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat, kepada pengelola bahwa prosedur kesehatan itu yang utama yang kita lakukan. Nah, kemudian ini, jika nanti sudah ada, ini kan untuk komunitas, kantor, kampus, perumahan, dan sebagainya begitu. Apakah mereka nanti setelah mengumpulkan berkas harus juga masuk ke daftar online dulu untuk buat, atau memang ada jalurnya, sudah jalurnya sendiri gitu untuk isi paspor ini? Jadi ini isi paspor ini memang kita memberikan pelayanan yang sangat-sangat memudahkan pada masyarakat yang mengajukan permohonan paspor. Jadi untuk pelayanan isi paspor tidak melalui online pendaftarannya. Jadi kita langsung datang ke sana, ke tempat lokasi yang sudah kita tentukan, tentunya dengan bekerjasama dengan pengelola perumahan, perkantoran dan sebagainya tersebut. Jadi
kita yang datang sana tanpa harus melalui peantaian online. Oh, Jadi itu sangat dimudahkan dari pemohon tersebut. Ada batas kuota, Pak? Untuk satu kuota pemohon? memang kita disampaikan dari pimpinan bahwa paling sedikit 50 permohonan per hari. Jadi kalau kita lihat di semua lembaga, di semua komunitas yang ada di SIA ini, mungkin untuk kuota 50 pemohon sehari itu saya kira itu belum bisa terpenuhi ya. Boleh dikatakan sekarang salah satu kantor aja itu karyanya paling banyak 40 atau 50. Jadi tidak semua juga yang mengajukan permohonan seperti itu ya. Jadi untuk kita di SIA ini kita bisa memberikan semacam dispensasi katakanlah itu 50% dari kuota yang ditetapkan oleh pimpinan. Jadi sekitar 20 sampai 25 akan kita layani. Oke, Ya. baik. Saudara, kami masih menunggu atensi Anda dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor telepon 0821 7111 6858. Pertanyaan ini dapat Anda sampaikan kepada kami dan nanti akan langsung dijawab oleh Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 SIA. Baiklah saudara, tetaplah bersama kami. Catatan Bang Eka akan kembali hadir sesaat lagi.